Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan kembali membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Pisces di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Pisces di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau para teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua, dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku cek dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Pisces dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi. Oke, semoga energi kamu dalam pekan ini positif ya, teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama, aku punya Wheel of Fortune. Nice. Ya, Wheel of Fortune muncul hadir sebagai energi pembuka. Ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Sebagai energi pembuka, tentu ini adalah sebuah kartu yang sangat-sangat istimewa, teman-teman. Kenapa aku katakan demikian? Karena yang aku lihat di dalam kehidupan kamu, ya, bakal ada sebuah perubahan besar loh. Potensi peluangnya bakal ada sebuah perubahan besar. Perubahan besar yang sangat-sangat positif tentunya. Oke. Nah, perubahan besar di dalam hal apa nih? Ketika kita memiliki sebuah tujuan dan impian yang mungkin selama ini belum terwujud, maka itu semua yang akan termanifestasikan dengan cukup sempurna. Apa sih yang selama ini mungkin diharapkan dikejar oleh teman-teman Pisces ya? Contohnya ketika kamu saat ini lagi berupaya berusaha untuk lebih sukses di dalam perihal karir ya, pekerjaan, oke. Kemudian sukses di dalam usaha bisnis, kehidupan asmara, rumah tangga, teman-teman. Ataupun terkait dengan hal-hal yang lain. Nah, di sini semua akan kamu dapatkan insya Allah, teman-teman. Ya, roda kehidupan yang akan berputar inilah yang akan membangkitkan ya segala sesuatunya. Artinya perubahan di dalam kehidupan kamu tuh cukup konstan banget. Perubahan ya hingga 180 derajat nih. Hal-hal yang mungkin cukup mengecewakan kemarin, hal-hal yang mungkin cukup menyakitkan, menakutkan dan lain sebagainya akan segera berakhir dengan hal-hal yang lebih positif. Oke. Ya, inilah yang dinamakan sebuah bentuk manifestasi, teman-teman. Dari apa? Dari upaya kerja keras kamu selama ini, gitu sih. Oke. Kemudian dari doa kamu. Jadi memang segala sesuatunya itu nggak ada yang nggak mungkin sebenarnya. Karena setiap orang punya peluang dan kesempatan yang sama untuk bisa sukses dan berhasil. Nah, dari kartu kedua ini juga sangat memperlihatkan loh tentang adanya sebuah potensi kemajuan di dalam kehidupan kamu nantinya. Ya, potensi sebuah kemajuan dan keselarasan energi ini juga menyangkut tentang adanya apa ya? Seperti kerjasama ya, teman-teman yang kamu lakukan mungkin dengan pasangan ataupun dengan yang lainnya. Jadi pada momen ini, kalau aku katakan sih, kehidupan kamu akan dibanjiri dengan berbagai keberuntungan, teman-teman. Ya. Kemudian pada kartu yang ketiga aku punya The Tower. The Tower muncul hadir sebagai energi kartu ketiga. Nah, dari kartu ketiga ini memang menjelaskan dan sangat menggambarkan banget secara visualisasinya, teman-teman. Ada sebuah kehancuran, keterpurukan, kegagalan, pengkhianatan, dan bahkan hal-hal kehidupan kamu yang cukup kritis. Mohon maaf. Nah, inilah sebuah track record di dalam kehidupan kamu dan bahkan mungkin hingga saat ini masih ada beberapa teman-teman Pisces yang mengalami energi seperti ini. Tetapi kamu nggak usah khawatir ya teman-teman, namanya kehidupan, roda kehidupan itu pasti akan berputar. Karena ada ini Wheel of Fortune. Ya, kehidupan roda kehidupan kamu akan berputar kok di sini. Nah, di sini sebenarnya gimana pola berpikir kamu, mindset kamu teman-teman untuk bisa lebih berpikir secara apa ya, logis ya, secara realistis teman-teman. Artinya ketika memiliki sebuah impian itu juga harus diimbangi. Ketika memiliki sebuah tujuan juga harus diimbangi. Jangan hanya berharap, berharap, dan berharap tanpa melakukan action, tanpa ada action, teman-teman sama sekali.
Jadi seterpuruk apapun kehidupan kamu saat ini, selama ini ya, ya semuanya berpeluang untuk bisa sukses, semua berpeluang untuk bisa berhasil, teman-teman. Ya, tergantung dari diri masing-masing sih. Ketika kamu yakin, mulai yakin, tumbuhkan keyakinan di dalam diri, maka kun fayakun. Oke, meskipun memang dapat aku akui dari kartu keempat ini sangat menggambarkan bagaimana perjuangan kamu selama ini, ya. Belum lagi tantangannya, belum lagi rintangannya, masalahnya apa ya, terutama dari orang-orang yang sebenarnya memang selalu berusaha untuk menghalang-halangi kamu untuk bahagia, ya, berupaya untuk menghancurkan hidupmu, teman-teman. Tapi kali ini coba deh jangan terlalu terfokus terhadap ini orang, teman-teman. Karena ketika kamu terlalu terfokus terhadap ini orang, maka kamu akan mengabaikan gitu sih, ataupun akan mengganggu, ya, akan mengganggu, hambatan akan menjadi sebuah hambatan kamu, teman-teman, untuk mencapai suatu tujuan. Maka kali ini kamu harus lebih terfokus terhadap diri kamu sendiri. Kamu harus membangkitkan sebuah rasa kepercayaan di dalam diri kamu, teman-teman, agar kamu dapat dengan mudah mencapai semua tujuan dan impian kamu. Ya, ketika kamu lebih percaya diri, ya itu otomatis akan membuat adanya proteksi yang baik lah, teman-teman, energi positif, ya, yang akan membuat kamu terlindungi nih dari mereka ini loh. Ya, jadi harus tetap optimis. Aku yakin perubahan akan segera kamu dapatkan nantinya, teman-teman. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi ya, finansial ekonomi ya, ataupun keuangan dari teman-teman Pisces dalam pekan ini. Oke. Aku punya Seven of Pentacles. Oke. 7 koin muncul hadir, teman-teman. Mengenai tentang kondisi keuangan kamu dalam pekan ini, kalau aku katakan, aku melihat seperti bakal ada sebuah bentuk manifestasi ya sebenarnya. Ya, sebuah bentuk manifestasi mungkin dari apa ya, doa kali ya, teman-teman. Kemudian sebuah bentuk manifestasi dari kerja keras kamu. Tetapi hal yang mungkin akan sangat mengejutkan bagi kehidupan kamu adalah ketika kamu akan memperoleh dan mendapatkan sesuatu hal yang lebih dari harapan kamu gitu sih. Ya, contoh mungkin kamu bekerja nih ya, ya kamu sudah dapat, kamu pastikan lah berapa yang akan kamu dapatkan. Ternyata ini lebih gitu sih. Ya, semesta ingin memberikan hal-hal yang lebih baik untuk kamu, teman-teman ya, terutama untuk masalah keuangan yang aku lihat bakal lebih berlimpah di sini. Ya, dan kemudian aku punya King of Swords ya, Raja Pedang. Ya, memang sih segala sesuatunya harus yakin juga ya, teman-teman. Ya, harus lebih percaya diri sih. Oke. Dan kemudian butuh lebih perjuangan banget, teman-teman. Ya, karena peluang-peluang yang ada di depan kamu tuh sepertinya banyak banget. Ya, peluang yang bisa kamu manfaatin. Artinya jangan selalu mengeluh ya. Ya, jangan terlalu sering mengeluh, teman-teman. Ya, semua problem masalah itu ada solusi yang apa kok, yang bisa diselesaikan pastinya. Ya, teman-teman, bisa diselesaikan semua masalah yang ada gitu. Oke. Aku punya kesatria cangkir. Jadi dari kartu ketiga ini, teman-teman, ya inilah sebuah gambarannya tentang adanya sebuah pencapaian itu gitu. Ya, sebuah pencapaian yang mungkin bisa jadi, teman-teman ya, akan menggambarkan ya, akan menunjukkan bahwasanya keuangan kamu akan lebih baik. Itu isi yang aku lihat ya. Keuangan kamu insya Allah akan lebih baik, jauh lebih baik daripada kemarin. Jadi harus lebih yakin. Oke, kemudian ternyata aku punya ini. Aku ada jajaman, teman-teman ya. Sebagai energi penutup terkait dengan kondisi keuangan, ini adalah sebuah kartu yang cukup istimewa sebenarnya, teman-teman, yang dimana aku lihat seperti ada sebuah doa yang terkabulkan, termanifestasikan ya. Harapan-harapan yang selama ini diinginkan oleh teman-teman bisnis apa ya, tentu ini tadi ya, keuangan yang berlimpah, insya Allah, teman-teman, keuangan yang lancar, yang stabil, ya semuanya akan kamu dapatkan. Karena dari kartu pertama hingga kartu keempat, ya keempat-empatnya positif, teman-teman. Semoga ini bisa menjadi sebuah jalan ataupun petunjuk ya, untuk kamu lebih bersemangat, teman-teman, untuk kamu lebih yakin ke depan agar rezeki kamu bisa lebih lancar. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini sudah berumah tangga, dan aku punya Eight of Wands, 8 tongkat muncul ya. Ini ada sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan teman-teman tentang sebuah kondisi kehidupan rumah tangga yang dimana kalau dikatakan penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan,
ujian ya seperti itu mungkin ya. Oke, tetapi yang aku lihat memang lebih kecenderungan hal-hal positif akan terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kamu. Kenapa? Ada sebuah sikap optimisme yang cukup menggambarkan banget teman-teman. Ya, meskipun terkadang ada sebuah ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran ya, melihat mungkin cukup banyak tantangannya, rintangannya, apakah bakal berhasil, apakah bakal bahagia ya teman-teman, seperti itu mungkin. Ya wajar sih, namanya juga manusia teman-teman, pasti ada sebuah ketakutan ketika dilanda dengan beberapa ujian dan tantangan, tetapi yakin dan percaya teman-teman, apapun itu, ketika semuanya dijalani bersama, ya artinya kamu dan pasangan kamu harus lebih berkomit, kamu dan pasangan kamu harus lebih bisa dapat bersinergi dengan lebih baik teman-teman, sehingga itu akan tercapainya, ya akan memudahkan sih sebenarnya, ya tercapainya dan melewatinya sebuah ujian dan tantangan teman-teman, dan sebuah kehidupan baru yang lebih baik dan positif ini akan terjadi. Tetapi terkadang ya untuk melewati rintangan dan ujian tantangan yang ada teman-teman, butuh perjuangan dan pengorbanan memang ya. Dan ketika segala hal itu sudah kamu lakukan, maka ya niscaya teman-teman, sebuah kehidupan baru yang akan lebih baik dan positif ya, ataupun sebuah kondisi kehidupan yang lebih meningkat ya, itu akan kamu dapatkan. Jadi yang namanya kehidupan rumah tangga pasti ada pro kontra, pasti ada pasang surut terkait dengan kondisi ekonomi ya, semuanya tergantung dari keyakinan, tergantung dari sebuah komitmen masing-masing. Ketika dua belah pihak masih memiliki sebuah komitmen yang terjaga dengan baik teman-teman, maka niscaya insya Allah teman-teman, hubungan kamu akan tetap langgeng ya. Sabar adalah kunci utamanya, amin ya. Oke, next poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini sedang berpacaran. Aku punya The Hanged Man ya. The Hanged Man muncul hadir teman-teman ya. Kalau melihat dari energinya sih tentang kehidupan berpacaran kamu dalam pekan ini, gimana ya teman-teman? Kalau dikatakan kamu saat ini lagi berjuang, ya selama ini sudah berjuang sih sebenarnya. Berkorban juga selama ini sudah berkorban gitu sih. Tetapi hal yang mungkin kamu dapatkan di sini seakan-akan tuh nggak sesuai dengan ekspektasi kamu, teman-teman. Ya, nggak sesuai dengan ekspektasi kamu. Seakan-akan tuh ngerasa kok segala sesuatunya sia-sia yang sudah diberikan ya gitu sih. Karena hubungan yang dijalani ini apa ya? Seperti sering on off mungkin juga ya teman-teman. Kemudian hubungan yang jalani ini sudah nggak tahu nih jalan ataupun tujuannya kemana gitu ya. Jadi seakan-akan masih ngambang gitu, mungkin masih menjalin sebuah hubungan tetapi masih ngambang gitu, seakan-akan masih saling cuek, nggak peduli satu dengan yang lain teman-teman ya. Jadi sebenarnya ketika masih memiliki sebuah apa ya, perasaan keinginan ya untuk memperbaiki, sebenarnya bisa ya teman-teman ya. Nah, yang paling terpenting adalah saat ini bagaimana caranya agar kamu dan dia itu kembali menjalin sebuah hubungan komunikasi yang baik terlebih dahulu teman-teman ya. Tumbuhkan rasa saling membutuhkan gitu sih ya, dan kemudian saling peduli satu dengan yang lain. Nah itu sangat penting sebenarnya ya. Ketika itu apa namanya, diawali dengan hal itu, maka ingat tujuannya gitu teman-teman ya. Tujuan berpacaran itu apa ya? Ketika ingin lebih serius ya, gimana sih caranya berhubungan itu yang serius? Contoh teman-teman ya, berhubungan pacaran, tapi pastinya harus ada sebuah komitmen ya, harus ada sebuah kesabaran, kemudian harus adanya sebuah apa ya, ya paling tidak bisa saling mengerti satu dengan yang lain deh teman-teman ya. Kurangi ya yang namanya overthinking ya teman-teman, karena terkadang pikiran-pikiran yang terlalu mengarah ke hal-hal yang negatif, cenderung ini yang akan memicu ya teman-teman adanya konflik, karena itu bakal menjadi sebuah tuduhan gitu sih. Contoh ya, mungkin dituduh selingkuh lah ya, dituduh seperti ini dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang enggak bener, kepastiannya jangan terlalu diikuti banget ya. Itu hanya dari sebuah pemikiran-pemikiran yang enggak logis sih. Oke, kemudian pada kartu berikutnya teman-teman ya, poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad ya. Aku punya Seven of Cups, The Empress, dan aku punya Three of Swords ya teman-teman ya. Kalau melihat dari ketiga kartu ini ya, kamu harus hati-hati sih, waspada ya teman-teman. Kalau dikatakan untuk masalah kehidupan asmara di sini, aku rasa memang kamu belum ataupun nggak terlalu beruntung sih sebenarnya. Ya, kenapa teman-teman nggak terlalu beruntung? Karena aku melihat di sini kamu bakal dikecewain kembali, ya, oleh seseorang yang mencoba sebenarnya ingin mendekati kamu teman-teman. Ternyata dia ingin mendekati kamu karena apa? Harta, uang, materi, kedudukan, ataupun mungkin mohon maaf hanya dijadikan sebagai pelampiasan. Ya, jadi kudu hati-hati teman-teman.
jangan terburu-buru banget lah, gitu sih. Mungkin itu sih ya, teman-teman. Karena kalau untuk masalah keuangan, yang aku lihat bagus sih sebenarnya, teman-teman. Ya, kehidupan kamu bagus. Oke, next poin terakhir ya, kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang, The Devil, The Lovers, dan Kesatria Tongkat. Oke, wow, ini dua kartu yang menggambarkan tentang energi yang apa ya teman-teman ya, positif dan negatif. Nah, apa sih yang terjadi di sini? Oke, kemungkinan ini sebuah energi kamu yang saat ini sedang kamu rasakan. Kamu tergila-gila oleh seseorang, tetapi seseorang tersebut ternyata eh, menggunakan sesuatu hal gitu loh untuk menaklukkan kamu, teman-teman. Ya, kamu tergila-gila banget dengan seseorang ini yang awalnya kamu ngerasa biasa-biasa saja. Tetapi kenapa, teman-teman, tiba-tiba kamu kok ngerasa kok sudah benar-benar jatuh hati banget, ya? Mungkin ya, kemudian cinta mati banget gitu sih. Seakan-akan kok ingin terus melihat dia, kabarnya seperti apa. Nah, seperti itu. Ternyata yang aku lihat ini ya, teman-teman. Tetapi sih kalau memang ini tujuannya baik ya nggak ada masalah ya. Tetapi yang ditakutkan nanti tujuannya nggak baik. Jadi ketika kamu merasa ada hal-hal yang aneh yang mengganggu kamu, teman-teman, ya pentinglah ya untuk apa ya, mengkaji diri juga sih sebenarnya, teman-teman, ya, ataupun lebih mendekatkan diri ya terhadap Tuhan masing-masing gitu ya. Oke, next poin terakhir ya, 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Pisces. Ada tanggal 6, 24, 28, 21, 18, tanggal 10, 22, oke, tanggal 4, 19, tanggal 15, 27, dan 14. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.